Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan liman qala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala nabiyil qail, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala jalla jalalah yang telah memberikan kita nikmat, rahmat, hidayah serta karunia yang masih Allah Subhanahu wa taala titipkan pada kita sampai saat ini. Hingga Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk melangkahkan kaki kita menuju masjid Allah, menunaikan kewajiban kita serta mendapatkan fadilah salat berjamaah. Jikalau kita berbicara tentang nikmat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Maka sungguh pasti, kata Allah, sungguh pasti pada suatu hari nanti kalian akan ditanya atas kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka ketika ayat ini turun, para sahabat Nabi Muhammad SAW bertanya, bingung. Ya Rasulullah, kenapa kok kami bakal ditanya nikmat? Nikmat yang mana? Padahal kami setiap harinya hanya memakan roti-roti kering. Bahkan kami lebih sering berpuasa daripada berbuka. Maka Rasulullah SAW menjawab, nikmat ketika kalian bisa berjalan di atas sendal kalian dan meminum air yang dingin. Wahadan na'im, kata Rasul. Dan itu adalah kenikmatan. Maka kenikmatan yang seperti itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhir. Maka bagaimana dengan nikmat-nikmat yang lain? Bahkan nikmat meminum air dingin saja akan Allah Subhanahu wa taala tanyakan. Maka ikhwan fillah azani Allah wa yakum. Maka hendaknya benar-benar kita manfaatkan, kita syukuri dengan mewujudkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan atas kita. Kemudian berusaha untuk menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khana fi din azani Allah wa yakum, jemaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan malam ini kita akan sedikit berbincang masalah mengenai tentang istiqamah. Qanafidina azani Allah wa yakum. Istiqamah adalah sesuatu yang besar, sesuatu yang berat, agung. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk berusaha untuk istiqamah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat ke-102. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatih, sebenar-benarnya takwa. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa sebenar-benarnya takwa di sini adalah benar-benar menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, kemudian benar-benar berusaha untuk menjauhi seluruh larangannya. Kemudian wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam usul fikih, wala tamutunna di sini berarti amr, kewajiban, sesuatu perintah yang harus dijalankan. Dan menariknya, janganlah kalian mati melainkan dengan keadaan muslim. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata kerja fi'il mudhari
yang berarti sesuatu yang sekarang dikerjakan atau yang akan datang. Sesuatu yang berkesinambungan. Mutajaddidan, sesuatu yang diperbarui terus-menerus. Seakan-akan Allah pengen bilang, jangankan mati dalam keadaan muslim, coba-coba dekati saja jangan, kata Allah. Sekian banyak perintah dalam satu ayat. Jangan pernah berusaha atau mendekati cara-cara untuk keluar dari Islam. Apalagi keluar dari Islam. Lebih-lebih mati dalam keadaan selain Islam. Maka perintah ini Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas kita. Senantiasa tabat dalam keislaman. Berusaha untuk senantiasa menyempurnakan keislaman. Qanifidin azani Allah wa yakum. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, beliau mengomentari wala tamutunna illa wa antum muslimun ay hafidhu ala salamatikum fi ayyi halatin kana. Jadi benar-benar menjaga keadaan keislaman kita dalam keadaan apapun. Fi hali sihatikum, dalam keadaan sehat, aw fi saqamikum, atau keadaan sakit. Disebutkan dalam keadaan sakit karena hal paling genting ketika seorang muslim mendekati ajalnya, itu adalah hal paling genting. Karena seluruh syaitan itu mendekati seorang muslim yang sedang sekarat dan dibujuk, dirayu-rayu agar keluar, agar menjadi kufur. Maka kita disunahkan ketika ada orang yang sekarat dari kerabat kita atau saudara-saudara kita, kita mentalkinkan berkali-kali kalimat syahadat agar dia terlepas dari godaan syaitan tadi. Aufi ghinakum, atau dalam keadaan kalian berkecukupan. Sebagaimana yang terjadi sebagaimana yang terjadi oleh Qarun. Ketika Qarun dalam keadaan fakir, beliau mendatangi Nabi Musa alaihissalam untuk meminta kekayaan. Dengan maksud awalnya ingin memperjuangkan agama yang dibawa oleh Nabi Musa. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kekayaan pada Qarun, maka dengan saat itu Qarun kemudian kufur. Tidak istiqomah. Awala hali fakrikum, atau keadaan fakir, keadaan kekurangan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala pasti menguji kita dengan kekurangan. Kaifan bin azani Allah wa yakum, menjaga keislaman kita agar senantiasa istiqomah dalam keadaan Islam, lalu kemudian berusaha untuk menyempurnakan keislaman tadi, adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Qanifidin azani Allah wa yakum. Istiqomah memang tidak mudah, berat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengucapkan doa, ya muthabbital qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, maka tetapkanlah hatiku kepada agamamu, kata Nabi. Saking kan seringnya Nabi mengucapkan ini, ditanya oleh Ummu Salamah, salah seorang istri beliau, wahai Rasulullah, mengapa Anda kok sering sekali mengucapkan doa ini? Mengapa? Maka Rasulullah SAW menjawab, sungguh seluruh hati Bani Adam itu berada di jemari-jemari Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak orang itu mendapatkan petunjuk, mendapatkan sabat, mendapatkan ketetapan hati, maka Allah Subhanahu wa taala berikan. Tapi jika sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain terhadapnya, maka Allah Subhanahu wa taala mampu memberikan kesesatan padanya. Maka sekelas Nabi Muhammad SAW senantiasa meminta keistiqomahan, diminta keistiqomahan agar senantiasa tabat, istiqomah terhadap agama. Qanifidin azani Allah wa iyyakum. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengutip perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam sebuah risalah. Ibnu Taimiyah menuliskan a'dhamul karamah luzumul istiqomah.
karomah yang paling agung, yang paling besar adalah luzum, senantiasa istiqomah, berada di garis istiqomah. Maka ikhwan fillah azan ya Allah wa terbayang oleh kita. Ini orang-orang hebat. Bagaimana mereka mengakui susahnya mempertahankan suatu keistiqomahan. Ikhwan fillah azan ya Allah wa lalu kemudian sebenarnya istiqomah itu apa? Apa yang dimaksud oleh istiqomah ini? Yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Istiqomah berasal dari kata bahasa Arab qoma yaqumu qiyamatan, yang artinya tegak, lurus, kemudian sempurna. Dari kata ini ditambah dengan kalimat ista, alif, sin, ta. Nanti di dalam ilmu shorof, tiga huruf ini disebut adatus sorfiyah, atau huruf-huruf yang mampu menyebabkan perubahan-perubahan kata. Macam-macam, nanti ada nun, ada taf saja, ada sin saja, dan lain-lain. Nah, setiap perubahan-perubahan kata tadi ini bermakna lain-lain. Nah, ketika ada satu asal kata bahasa Arab, kata kerja, kemudian ditambah dengan ketiga huruf ini, ista, maka maknanya adalah berusaha atau menginginkan sesuatu agar terwujud. Keinginan untuk mewujudkan sesuatu. Baik itu dengan dua cara. Baik itu dengan meminta, cara pertama, atau dengan berusaha sekuat tenaga. Contohnya dalam kalimat istighfar, asal katanya ghafara, yang berarti ampunan. Ketika disambungkan dengan kalimat ista, menjadi istaghfara, meminta ampunan. Jadi kalau kita telik lebih dalam lagi, artinya bukan hanya meminta ampunan, tapi betul-betul kita berkeinginan kuat agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan itu terhadap kita. Makanya kalau kita membahas tentang istighfar, ini bukan hal main-main. Banyak sekali fadilah-fadilah istighfar. Karena betul-betul harus dihadirkan. Kita berkeinginan kuat. Bagaimana ampunan Allah Subhanahu wa taala tadi bisa diberikan kepada kita. Istighfar, zat yang mengampuni namanya Ghafir, Maha Pengampun. Maka sifatnya adalah istighfar, meminta ampunan. Ini yang dengan cara meminta. Ada yang dengan cara berusaha. Dalam kalimat ta'atun, ketaatan. Ketika ditambah dengan kalimat istata'ah, menjadi sifat istita'ah, yaitu berusaha untuk mewujudkan suatu ketaatan tadi. Jadi kalau kata ini disambungkan dengan kalimat haji, man istata'a ilaihi sabila. Jadi bukan hanya orang yang mampu, jadi artinya bukan mampu, jamaah. Artinya bukan mampu, man istata'a itu bukan mampu. Tapi orang-orang yang berusaha untuk mewujudkan haji tadi. Makanya tidak heran kita kalau melihat banyak sekali orang yang bergelimangan harta, Allah Subhanahu wa taala berikan harta kelebihan terhadapnya, tapi tidak naik haji. Dan begitu banyak kita saksikan, mohon maaf, orang-orang yang mungkin kekurangan harta kita pandang, tapi begitu banyak dari mereka yang sudah berangkat haji. Karena yang Allah Subhanahu wa taala inginkan adalah berusaha untuk menginginkan hal tadi, mewujudkan hal tersebut. Inilah man istata'a istita'ah. Kembali kepada istiqomah. Qoma yaqumu bermakna tegak, lurus, dan sempurna. Kemasukan kata ista yang berarti berusaha untuk tegak, lurus, kemudian menyempurnakan tadi. Kalau kita kaitkan nanti dengan sholat misal, istiqomah dalam sholat, maka sangat sedikit sekali hamba Allah yang dia kemudian sholat, kemudian sholatnya langsung sempurna, sangat sedikit. Di situ ada tahapan-tahapan. Mungkin ada yang mungkin sholatnya
1 hari sekali, kemudian berubah menjadi 5 kali sehari, kemudian ditambah dengan sunnah qobliyah, lama-lama ditambah ba'diyah. Inilah istiqomah. Kalau diibaratkan seorang membangun bangunan, pertama ditegakkan ininya, kemudian diinikan lagi, kemudian diukur sampai menjadi tegak dan sempurna. Proses menuju itu tadilah yang disebut istiqomah. Menjaga bagaimana suatu ibadah tadi bisa didirikan, kemudian lurus, kemudian menjadi sempurna. Proses inilah yang disebut dengan istiqomah. Maka ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, kalau kita saksikan beberapa perintah-perintah Allah tentang istiqomah, ini berproses. Jadi bukan seseorang yang oke lah dia hanya salat wajib, sudah stagnan salat wajib saja. Tidak bertambah salat sunnahnya, tidak bertambah qobliyahnya, tidak bertambah ba'diyahnya. Tapi yang disebut istiqomah adalah bagaimana dia berusaha untuk menyempurnakan tadi, disempurnakan. Itulah yang disebut dengan istiqomah. Kemudian ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, setelah kita tahu bahwa proses dalam menegakkan, kemudian berusaha meluruskan dan menyempurnakan tadi adalah suatu keistiqomahan, maka kita saksikan ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah." Orang-orang yang mengatakan bahwa Rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Tsumma istaqamu. Kemudian istiqamah. Tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Kemudian malaikat turun padanya mengatakan, Allah, janganlah kamu takut, janganlah kamu khawatir, jangan bersedih hati. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kemudian malaikat mengabarkan kabar gembira berupa jannah yang telah dijanjikan. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, innal ladzina qalu rabbuna Allah. Orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensyirikkan Allah. Dimulai dengan syahadat. Tauhid dulu. Mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak disembah. Tsumma istaqamu di sini. Kemudian orang itu menyempurnakan, berusaha menyempurnakan tadi. Menyempurnakan ke tauhidan tadi. Disusul dengan salat, disusul dengan puasa, dengan zakat, dengan haji. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Ibnu Katsir mengatakan bahwa ketika seorang tadi sudah dekat dengan ajalnya, sudah ingin meninggal, maka malaikat berbondong-bondong datang padanya. Lalu berkata, Allah takhafu, kamu jangan khawatir, kamu jangan takut. Jangan takut dengan akhirat yang akan datang. Karena amalan kamu sudah menyelamatkan masa depan kamu di akhirat. Wala tahzanu. Udah, kamu jangan khawatir sesuatu yang kamu tinggalkan di dunia. Anak-anak, keluarga, harta, kami yang akan mengurusnya, kata para malaikat. Jangan khawatir, jangan sedih, jangan bersedih hati. Wa abshiru bil jannah. Kemudian dikabarkan kepadanya kabar gembira berupa jannah. Yang dimaksudkan dengan jannah, surga, itu berarti dihilangkan seluruh kabar buruknya. Dihilangkan dari kemungkinan nerakanya. Allati kuntum tu'adun, yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para malaikat berkata, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Kami sudah berteman dengan kamu itu sejak dahulu, sejak dunia. Kami berusaha membuat kamu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, para malaikat. Kami berusaha membimbing kamu
agar sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya fil hayati dunia, dilanjutkan dengan wa fil akhirah. Nah, nanti ketika di akhirat Anda jangan khawatir lagi. Kami pun akan menemani kamu. Bahkan di alam kubur, bahkan sampai sangkala ditiupkan. Ini luar biasa. Bagi orang-orang yang mampu istiqomah dari awal menjaga keislaman, kemudian berusaha mendirikannya, meluruskannya, dan menyempurnakannya tadi, luar biasa janji Allah. Allah kirimkan malaikat ketika di hujung hayatnya, dikabarkan dengan kabar-kabar baik. Tidak perlu risau dengan urusan akhirat, tidak perlu sedih dengan urusan dunia yang ditinggalkan. Malaikat yang mengurusi. Walakum fiha ma tashtahi anfusakum. Nanti di jannah nanti, kamu akan mendapatkan apa yang kamu lihat, apa yang kamu inginkan. Maka akan senantiasa langsung dikabulkan. Walakum fiha ma tad'un. Dan apa saja permintaan kamu, mata daun, apa yang kamu minta, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan. Maka luar biasa, fadilah istiqomah bukan sesuatu yang ringan. Balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pun sangat luar biasa, sangat hebat. Terjamin kehidupan akhirat seorang itu, dan sesuatu yang ditinggalkannya sudah dijamin. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan hal yang sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahqaf ayat ke-13, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Orang-orang yang sudah mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dia istiqomah menyempurnakan agamanya, kemudian berpegang teguh pada agama tadi, wala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sudah tidak perlu ada ketakutan lagi di akhirat, dan tidak perlu bersedih dengan apa-apa yang ditinggalkan. Ulaika ashabul jannah. Langsung Allah berikan predikat jannah. Itu orang-orang yang akan Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam jannah. Khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Dan ketika berada di jannah itu dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala jazaa'an bima kanu ya'malun. Balasan dari atas perbuatan usaha-usaha yang dilakukannya untuk agar senantiasa istiqomah. Khonifidin azani Allah wa yakum. Melihat begitu besarnya balasan jaza yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan pada kita ketika kita lulus dalam program istiqomah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas kita ini, menunjukkan memang betapa sulitnya menjaga keistiqomahan tadi. Maka bisa kita mulai sebagaimana yang diajarkan Nabi Muhammad SAW dengan memperbanyak doa. Memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keistiqomahan di dalam beragama. Jangan sampai Allah membalingkan hati kita. Karena sebagaimana Rasulullah SAW sabda, hati kita ini berada di jemari Allah. Kalau Allah kehendaki, selesai kita. Maka kita ketuk terus pintu pada Allah Subhanahu wa taala, kita minta terus. Kemudian mungkin kita bermuhasabah. Kita sediakanlah satu waktu di mana kita berpikir atas segala kehidupan yang sudah kita jalani. Kita hitung-hitung sudah berapa amalan yang kita sanggup istiqomah di situ. Kita lihat salat kita bagaimana. Atau ada puasa-puasa sunnah, atau ada sedekah, atau perbuatan-perbuatan lainnya. Rasulullah SAW bersabda, khairu amalin
indallah adwamuhu wa in qalla. Amalan yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala adwamuhu, yang berkesinambungan, yang terus-menerus. Wa in qalla, walaupun hanya sedikit. Kita hitung, ada nggak sholat kita? Bisa kita lihat di mana kemampuan kita. Mungkin kita punya kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan harta terhadap kita. Maka kita dawamkan, kita istiqomahkan dalam bersedekah. Sehari, setiap harinya, bahkan setiap sholat mungkin. Atau mungkin kita orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan untuk memperbanyak sholat. Maka mulai dirutinkan, dimulai dengan qobliyah, kemudian dirutinkan ba'diyah, sedikit saja. Wa in qalla, walaupun sedikit. Sahabat Nabi Muhammad SAW, mungkin kisah yang sering kali kita dengar, Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah SAW menanyakan, kenapa kok bisa suara sendal Bilal bin Abi Rabah itu terdengar di surga? Apakah karena amal Bilal yang besar? Apakah karena Bilal dulu pernah disiksa oleh kaum Quraisy? Ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, ya Bilal, ayu amalin arja? Wahai Bilal, amalan apa sih yang paling kamu harapkan ketika kamu melakukan itu, Allah Subhanahu wa taala memasukkanmu ke dalam jannah? Maka Bilal menjawab, saya tidak pernah batal wudu kecuali wudu lagi, kemudian sholat dengan rakaat yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan terhadap saya. Sederhana. Batal wudu, kemudian berwudu, kemudian sholat sunnah wudu. Tapi dengan amalan yang sederhana ini mampu membuat suara sendal Bilal sudah terdengar di surga. Datang sahabat Nabi Muhammad SAW. Sahabat ini menceritakan kegundahannya karena begitu banyaknya syariat-syariat Islam yang harus dia laksanakan. Bingung dia. Yang mana satu yang mau dikerjakan ini? Yang mana satu? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, la yazalu lisanuka rabban bidzikrillah. Maka jangan biarkan lisanmu itu kering dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir, Pak. Hal kecil yang mungkin sering terlewatkan. Bahkan waktu-waktu kosong kita mungkin sering terlalaikan. Padahal ada zikir yang sangat besar. Rasulullah SAW sabda, kalimatani khafifatani 'ala lisan, thaqilatani fil mizan. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ada dua kalimat kata Rasul. Kalimat ini sangat ringan di lisan. Thaqilatani fil mizan. Tapi kalimat ini sangat berat di timbangan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kalau kita bisa berusaha untuk istiqomahkan ini, maka luar biasa. Luar biasa. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pintu surga yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu ada 8. Dan seorang muslim akan memasuki pintu surga berdasarkan amalan yang ia sering kerjakan. Makanya ketika ditanya sahabat Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau adalah orang yang dipersilahkan masuk dari 8 pintu surga sekaligus. Karena pernah pada suatu hari Rasulullah SAW bertanya pada sahabatnya, siapa yang hari ini sholat malam berdiri? Siapa yang hari ini sedekah? Siapa yang menjenguk orang sakit? Sampai semuanya duduk kecuali Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi kebiasaan
atau keistiqomahan tadi akan mengantarkan kita masuk menuju salah satu pintu surga. Jadi bukan orang yang rajin baca Quran, sebulan baca Quran terus, habis itu selama setahun nggak pernah baca lagi. Atau orang yang Masya Allah zikir, ketika susah, ketika Allah Subhanahu Wa Taala berikan cobaan terhadapnya, zikir dari pagi sampai malam, zikir terus. Tapi ketika diberikan kemudahan oleh Allah, ditinggalkan. Bukan orang-orang seperti ini. Atau orang-orang yang bersedekah, di awal-awal jutaan langsung sedekahnya, karena itu tidak ada lagi, udah habis gitu aja. Padahal amalan yang terbaik tadi sedikit, tapi yang berkesinambungan. Kadang kita semangat, di awal-awal semangat, hari ini pengen baca sekian, tapi kurang istiqomah. Karena memang istiqomah tidak gampang. Makanya mungkin bisa dengan melihat potensial kita sendiri, dilihat-lihat lagi mungkin. Kita punya cukup waktu mungkin untuk terbiasa membaca Quran setiap habis maghrib, atau setiap habis subuh, atau setiap habis asar. Kita gunakan waktu itu untuk menjaga keistiqomahan tadi. Atau mungkin kita punya kebiasaan lain. Kita tadi orang yang Allah Subhanahu Wa Taala titipkan harta berlebih mungkin. Istiqomah kita setiap harinya, atau bahkan setiap sholat, untuk mengamankan posisi kita, mengamankan satu pintu paling tidak. Maka jangan sampai kita tidak dapat satu pintu. Dengan seluruh kesempatan, kenikmatan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, jangan sampai kita tidak dapat satu pintu saja. Maka banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan, Allah teguhkan hati kita. Diawali dengan meneguhkan keislaman kita, agar kita tidak menuju pintu-pintu kesyirikan. Kemudian belajar istiqomah dalam salat kita, menyempurnakan salat tadi. Diawali dengan yang wajib-wajib, kemudian sedikit demi sedikit tambah. Mungkin hari ini baru salat qobliyah saja, tambah qobliyah, besok tambah lagi ba'diyah. Nanti kalau sudah lagi tambah lagi, salat sunnah setelah wudu, tambah lagi salat tahiyatul masjid. Semoga dengan usaha kita tadi, Allah Subhanahu Wa Taala mengamankan satu pintu untuk kita. Kita bisa masuk surga dalam pintu salat misalkan. Atau mungkin puasa, mungkin sebagian dari kita mungkin ada yang sanggup menahan lapar lama gitu kan. Kita biasakan tuh. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan tentang istiqomah. Sangat besar janji yang Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan pada kita, dan begitu pula sangat berat cobaan atau rintangan yang akan kita hadapi untuk melalui step-step istiqomah ini tadi. Mungkin kita bisa merapat kepada orang-orang yang saleh, bergabung dengan halaqah atau kalangan-kalangan orang-orang yang senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah, agar kita bisa terbawa suasana. Kemudian meminta doa dari orang-orang saleh sekitar kita, agar Allah Subhanahu Wa Taala berikan istiqomah kepada kita. Karena meminta doa kepada orang saleh termasuk sunnah Nabi. Karena Nabi Muhammad SAW pernah memerintahkan Umar agar meminta doa kepada salah satu tabi'in, Uwais Al-Qarni. Rasulullah SAW meminta kepada Umar, kalau ketemu sama orang ini minta doanya Umar. Dan ini juga termasuk sunnah Nabi Muhammad SAW. Fadhifidin azani Allah wa yakum. Sekian yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.